Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat dan kita lanjutkan kembali ya dok. Perbincangan kita tadi ada fakta atau mitos yang menarik soal hantavirus. Jika tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan gagal jantung. Ini fakta atau mitos dok? Ya, jadi ini juga fakta. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa varian dari hantavirus itu ada dua kelompok besar, HFRS dan HCPS. Yang HCPS itu varian yang disebut hantavirus cardiopulmonary syndrome. Dan ini yang menyerang di Amerika, contohnya yang strain Andes tadi. Jadi tentu sesuai dengan namanya, jadi apabila ini tidak ditangani dengan baik, maka jantung bisa terdampak. Bisa separah itu ya dok? Bisa separah itu, jantung terdampak, paru-paru terdampak, dan akhirnya tentu berisiko terhadap kematian. Nah dok, tapi ketika orang ini sudah punya riwayat jantung atau paru-paru dan juga ginjal, ini apakah makin memperburuk atau komplikasinya seperti apa dok? Iya, jadi seperti cerita COVID yang lalu gitu ya, bahwa komorbid itu ternyata memiliki peranan yang besar untuk meningkatkan risiko terhadap perburukan. Jadi kalau seseorang memang sudah punya riwayat penyakit jantung atau penyakit ginjal sebelumnya dan dia terdampak oleh hantavirus, secara logika maka risiko dia untuk bisa lebih buruk akan lebih besar. Karena modalnya memang sudah kurang baik gitu. Ngomong-ngomong soal COVID dok, ini hantavirus bisa berpeluang sebesar COVID kah atau bisa menyebabkan pandemi versi 2 atau penularannya cepat seperti COVID tuh seperti apa sih dok? Karena banyak banget netizen yang rame, yang panik nih gara-gara isu-isu yang kurang beredar dan kurang benar gitu dok. Iya, jadi saya kira ini pertanyaan yang baik sekali dan tentu kita mengantisipasi bersama. Jadi kalau kita head to head dengan COVID, kita tahu COVID sampai pandemi karena penularan antar manusia sangat mudah. Tapi kelihatannya kalau untuk hantavirus, mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena lebih banyak strain yang penularannya itu melalui rodent, hewan pengerat ke manusia, jadi zoonosis. Tapi memang ada tadi strain yang dapat disinyalir menularkan antar manusia ke manusia, yang Andes virus tadi. Jadi tentu kalau kita mau anggap dia akan punya potensi pandemi seperti COVID, mudah-mudahan tidak. Tapi tentu kita perlu mengantisipasi, kita mitigasi supaya hal ini jangan sampai terjadi. Betul, semoga jangan ya dok, jangan sampai ada pandemi kedua. Nah dok, ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman, dari pemirsa Hidup Sehat yang sudah mengetik pertanyaannya di kolom komentar Instagram. Kita langsung bacakan ya pemirsa. Dan ini ada pertanyaan, misal di rumah kita banyak tikus ataukah hewan pengeras, itu apakah berpotensi akan terkena hantavirus, dok? Iya. Jadi sesuai dengan cara penularannya, jadi kelihatannya keberadaan hewan pengerat di rumah ini dapat meningkatkan risiko. Meskipun tidak pasti dan tidak harus selalu. Karena hewan pengerat ini yang berisiko tentu hewan pengerat yang menjadi reservoir dari hantavirus. Jadi reservoir itu artinya si hewan ini terinfeksi, dia tidak sakit, tapi dia akan berpotensi menularkan. Tapi tentu kan tidak semua tikus dan hewan pengerat itu adalah reservoir dari hantavirus. Tapi memang pertanyaannya akan sulit dijawab, karena kita tidak bisa tahu mana nih yang menjadi reservoir dan yang tidak. Jadi secara global tentu upaya untuk menjaga kebersihan dengan ya sebisa mungkin menghindari kontak dengan hewan pengerat ini menjadi penting. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Fahmi.Safarmi. Dok, izin bertanya, berapa lama masa inkubasi hantavirus setelah terpapar? Ya, jadi memang ini bergantung juga terhadap strainnya. Karena untuk varian yang HFRS itu strainnya banyak, HPS strainnya banyak. Tapi kalau dipukul secara average, rentangnya panjang memang, antara 1 sampai 8 minggu. Tapi kalau dilihat yang lebih sempit, ada juga yang melaporkan 2 sampai 4 minggu. Jadi memang butuh waktu yang lebih lama untuk kita meyakinkan setelah kita terpapar, apakah memang kita terinfeksi atau tidak. Karena masa inkubasi diartikan dari masuknya virus, tapi kita tidak bergejala, sampai akhirnya dia bergejala. Itu adalah masa inkubasi, jadi kita mesti menunggu. Nah dok, tadi ada pertanyaan yang menarik, ini soal gejala hantavirus dengan flu ini kan dibilang mirip ya dok. Lalu bagaimana sih cara membedakan antara hantavirus dan juga gejala flu biasa? Ini apakah ada ciri-ciri khusus ya dok? Ya, jadi kalau hanya dari gejalanya saja kelihatannya sulit memang. Makanya kalau kita baca di literatur itu banyak yang ngomong almost impossible gitu. Untuk hanya mengevaluasi dari gejala. Jadi semirip itu ya dok? Bisa mirip sekali, karena yang namanya infeksi itu apalagi dia penularan melalui pernafasan, tentu gejalanya akan mirip-mirip. Makanya dibilangnya flu-like syndrome. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu,
hantavirus akan memberikan manifestasi klinis yang lebih berat dengan keterlibatan organ yang spesifik tadi. Tapi yang terpenting memang kewaspadaan kita, masyarakat dan tenaga medis khususnya, untuk melihat ada nggak risiko paparan terhadap si hewan pengerat tadi itu. Karena epidemiological risk factor ini nampaknya penting sekali untuk memberikan dugaan kita terhadap potensi hantavirus. Dan kalaupun kita mau membuktikan, pilihannya adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik terhadap hantavirus, baik secara antibodi maupun secara PCR. Saya kira itu. Nah dok, ini ada fakta mitos selanjutnya, terinfeksi hantavirus ini sampai sekarang belum ada obatnya. Itu fakta atau mitos dok? Tapi dok, ditahan dulu karena kita akan menjawab ini setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Saat beraktivitas sehari-hari, tubuh tentu membutuhkan cairan yang cukup agar semua organ bisa bekerja. Segera